Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di channel saya yang kali ini akan mereview lebih dalam terkait dengan Alphard generasi pertama dari tahun 2006. Alphard ini merupakan generasi pertama yang dibekali mesin 3000 cc V6 yang juga biasa disebut sebagai MNH 10, dan ini merupakan salah satu Alphard pertama yang completely built up dari Jepang, jadi bukan dari ATPM ya, karena spek yang khusus dari Jepang tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dibanding dengan Alphard yang rilis dari ATPM kala itu. Jadi ini merupakan Alphard 2006 yang termasuk facelift, karena model lampunya sudah seperti ini, dan juga nanti di belakangnya juga akan terlihat lampu belakangnya yang facelift itu tipenya lampu sennya sudah seperti garis 2 seperti ini ya. Nah, oke. Kalau untuk luarnya sekilas biasa saja. Paling hanya ada perubahan dari velg menggunakan 18 inci milik Alphard 2021 kalau nggak salah, atau Velfire yang tahun kurang lebih sama ya. Untuk lampu sennya juga sudah ada di spion. Lalu untuk tipe fog lampnya ini yang tipe memanjang ya, seperti ini. Dan di sini kondisi originalnya ini ada kamera depan ya. Lalu juga dari bagian belakang bisa kita lihat perbedaannya adalah sudah ada tampilan V6 yang ditandai oleh emblem ini, dan ini merupakan Alphard tipe V yang rilis di tahun itu ya. Untuk wiper masih generasi pertama masih di bawah. Untuk yang generasi kedua sudah di atas tertutup dengan spoiler ya. Ini juga ada spoiler tapi tidak sebagai tempat untuk menyimpan wiper. Ya, kalau untuk ini tambahan saja. Dan di sini untuk yang eksterior saya ganti lampu mata kucingnya ini menjadi lampu rem juga dan lampu malam. Jadi sebelumnya ini memang hanya sekedar mata kucing aja ya, tapi ini diganti dengan lampu malam dan lampu rem. Oke, kenapa saya bilang ini ada upgrade fungsional? Karena ada beberapa hal yang memang kita lakukan upgrade yang sekiranya bisa dibilang ya mungkin bahkan Gen 2 pun aslinya nggak punya fitur ini ya. Seperti yang pertama, ini ada tombol untuk membuka pintu sliding PSD ya, itu yang di samping ya. Dan juga yang di belakang ini juga tipe MNH ini memang sudah dilengkapi power back door, tapi untuk kondisi normalnya power back door-nya dia hanya bisa untuk menutup, sedangkan untuk membuka ini pakai handle di sini. Kalau mau membuka pakai power back door tombol itu dari dalam dashboard. Nah, tapi di sini ada upgrade fungsional, yaitu ada satu tombol yang memang sebetulnya ini adalah tombol unlock keyless aslinya seperti ini, tapi kita modifikasi untuk dia bisa membuka pintu belakang seperti ini ya. Nah, ini merupakan kreasi salah satu teman saya yang ahli banget dalam hal ini. Seperti ini. Kalau tombol power back door-nya di belakang aslinya memang sudah ada ya, seperti ini ya. Jadi power back door ini memang dia fitur utamanya dari MNH 10 yang sudah tersedia dari pabrikannya di Jepang sana ya. Sedangkan untuk ANH 10 atau bahkan beberapa Gen 2 atau bahkan sekedar sependengaran saya Gen 3 pun ada yang masih belum power back door. Sedangkan ini Gen 1 sudah power back door. Oke. Kita tutup lagi seperti ini. Nah, jadi kalau parkir di mall untuk membuka bagasi ini tidak perlu dibuka pakai tangan atau dibanting nutupnya ya. Oke,
Dan satu lagi tadi lanjut di power sliding door PSD. Ini juga ada satu tombol selain tadi tombol yang di sini untuk membuka. Di sini juga untuk membuka ya dalam bisa dan juga untuk menutup. Jadi tombolnya ada tombol tambahan seperti ini yang dipasang di handle PSD ini, di handle pilar samping ya. Dengan kita tekan ini dia akan menutup. Ya, jadi kondisi normalnya pintu ini dibuka menggunakan handle seperti ini ya. Jadi umumnya semua Alphard seperti ini. Tapi itu butuh effort lebih dan juga riskan terhadap tangan anak-anak yang mungkin tidak sabaran atau nariknya terlalu kencang, tidak center nariknya dan lain sebagainya lah. Jadi lebih baik kita pakai tombol untuk menutup, membuka di sini maupun di sini ya. Jadi di sini juga bisa nutup. Oke, itu sekilas dari luar ya. Kalau tambahan lain sih ada yang simple. Kita juga bisa lihat kalau kita kunci dia spionnya nutup ya. Kita buka, spionnya membuka. Oh iya, satu lagi tadi di tombol ini juga ada tombol power sliding door ya. Jadi kalau kita tekan yang kiri gini, nah dia juga kebuka. Jadi untuk membuka power sliding door ini, PSD ini ada 4 cara ya. Yang pertama ditarik dari handle sini, yang kedua dari tombol ini, yang ketiga dari tombol ini, yang keempat dari tombol remote. Oh ada 5, satu lagi dari tombol di sana di dashboard ya. Oke, sekilas dari luar itu yang bisa diperlihatkan. Sebentar kita akan masuk ke dalam. Lebih banyak lagi keunikan-keunikan dalam yang bisa kita lihat untuk upgrade yang ada di interior. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kabin interior. Saya langsung nyalakan saja ya karena ini lumayan panas kalau nggak pakai AC. Ini kita masukkan kuncinya dulu sambil kita ngadem di dalam ya. Oke. Ya. Untuk Alphard MNH 10 ini yang completely built up dari Jepang. Perbedaannya untuk yang tahun 2006 ini merupakan yang facelift. Jadi dashboardnya ini dihiasi oleh wood panel yang warnanya coklat muda ya. Ada juga yang warnanya coklat tua, itu untuk MNH 10 yang pre facelift. Jadi modelnya sebelum ini ya, lampunya tadi nggak seperti yang ini. Dan juga untuk Alphard ANH 10 biasanya ininya warna hitam. Tapi saya juga pernah lihat sih antara ANH dengan MNH itu ada juga yang ANH yang warna coklat tua dan lain sebagainya. Saya kurang paham juga ya. Tapi kondisinya di kabin seperti ini. Oke, kita mulai dari yang sebelah supir dulu ya. Sebelah supir dulu ya. Nah, ini ada tombol-tombol di setir yang ini bawaan dari sananya ya. Ada tombol volume, previous, next, dan juga mode untuk audionya. Dan juga di sini ada tombol untuk telepon. Dan ini untuk kamera depan yang tadi saya tunjukkan. Ini untuk ada kayak voice command seperti itu ya. Nah, tambahan dari saya yang saya lakukan ini salah satunya adalah saya menambahkan soket untuk fast charging. Jadi soket fast charging ini bentuknya memang seperti umumnya di sebelahnya ini ya. Jadi modelnya ini memang dia fit and proper untuk di sini. Karena di sini hanya ada satu yang kosong slotnya. Dan slot kosong ini saya gunakan untuk fast charger. Di sini ada colokan untuk USB Type C dan juga USB Type A. Yang Type C-nya saya connect dengan wireless fast charging ya. Jadi kita tekan ini saja dia bisa nutup dan kita tekan lagi bisa membuka. Nanti di sini kita taruh HP-nya, dia bisa wireless fast charging. Dan satu lagi colokan USB Type A. Ini saya ada kabel, dia masuk ke dalam colokan untuk kamera di dalam. Jadi kenapa saya pasang kamera di sini, karena sebetulnya ini aslinya kamera ada di tengah, di bagian tengah sini. Cuma karena kamera tengah ini sudah saya ganti dengan spion DVR ya. Jadi daripada tidak terpakai, saya pasang di sini.
Nah, kenapa saya pasang di sini? Supaya ya kita bisa merekord apa kejadian yang terjadi dalam kabin ya sebagai black box lah seperti itu. Dan juga arahnya ini menyorot ke pintu kiri juga. Jadi kalau ada yang ya nanya-nanya SIM STNK di kiri ya tersorot juga lah ya. Seperti itu. Untuk dashboardnya ini orisinil aja, soft touch warna abu-abu tua, dikasih berbagai diecast Alphard ya. Lalu sebagai sumber hiburan utama di sini ada yang namanya head unit Android. Kebetulan ini mereknya MTEK 8803 BAYC, dan di sini layarnya adalah ukuran 9 inci ya, ukuran 9 inci. Dan ini RAM-nya 6 GB dengan kapasitas ROM-nya 64 GB. Jadi sangat cepat sekali untuk bisa kita melakukan akses ke dalam berbagai menu yang ada di sini. Jadi ini juga sebagai fungsi hiburan utama yang ada di dalam mobil ya. MNH10 ini juga masuk ke dalam kategori Theater Sound System. Jadi di sini ada 9 unit speaker yang siap dipergunakan untuk bisa menghibur kita semua ada di sini ya. Jadi ini untuk YouTube, Netflix dan lain semuanya, ini sama-sama bisa dipergunakan dengan baik layaknya handphone atau tablet ya. Kita back dulu ya. Jadi di sini menu-menunya ada berbagai macam. Kalau kita home aja, kita ada menunya di sini. Nah, ini ada Maps, Disney Hotstar, Video, Netflix, YouTube, Prime Video, bahkan RCTI juga ada. Ini saya install kalau ada nonton Timnas, biasanya di RCTI ya. Oke, kita matikan dulu aja. Nah, ini suaranya dari Home Theater Sound System ya. Oke, kita kecilin lagi. Kita close dulu aja, nanti suara saya nggak kedengaran ya. Oke ya. Lalu di sini juga ada kok masih bunyi ya. Matiin dulu ya. Oke. Di bawah sini ada berbagai kotak panel untuk menyimpan berbagai keperluan ya. Seperti di sini lighternya ini saya ganti dengan fast charger juga. Jadi daripada buat pemantik api nggak bermanfaat, kita pakai fast charger. Di sini ada kotak lagi. Di sini juga ada untuk cup holder ya, 2 unit. Lalu di bawah juga ada kotak juga di sini untuk penyimpanan. Di sini lacinya ada 2, di bagian atas dan juga di bagian bawah, soft opening. Untuk kisi-kisi AC masih bagus semua. Dan di sini ada berbagai tombol ya. Ini kita nyalakan dulu aja lampunya biar kelihatan. Nah, di sini ada tombol power back door. Ada juga di sini power sliding door. Kalau kita matikan di sini bisa. Di ada TRC, ada untuk di jalan tol, dan juga ada untuk suspensi sport dan comfort. Dan di sebelah kanan tadi sudah terlihat ada berbagai tombol juga ya. Ini untuk colokan di belakang, colokan AC sampai 100 volt ya, bisa ngecas HP menggunakan charger biasa. Dan di sini ada AFS dan juga ada tombol open close pintu kanan kiri. Dan untuk MNH10 ini dia menggunakan electric seat ya, electric seat yang supir, tapi yang penumpang nggak ada, dia masih biasa aja. Oke, kita berlanjut ke sebelah sini. Ini ada tombol lagi, yaitu untuk opening closingnya dari moonroof ya. Ini ada closing opening untuk korden samping dan juga korden belakang. Ini untuk pemanas jok kanan kiri, di depan ada, dan ini aktif ya. Di sini ada kotak penyimpanan, di sini ada cup holder 2 unit. Ini ada tempat penyimpanan lagi di samping.
Dan di sini juga saya lupa tadi, di sini ada tombol room juga ya, untuk bisa kita melihat bahwa ini nanti ada lampunya di semua pilar ya, seperti itu ya. Jadi lampu di semua pilar itu nanti nyala, kalau kita matikan ya mati, seperti ini ya. Jadi ini salah satu keindahannya Alphard ini, itu bisa nyala mati. Halo dek. Ya, terus ini tadi tombol apa, tombol open close nya ini. Nah, ini tirai untuk di belakang, bisa tutup, bisa buka dari depan, dan juga untuk tirai di samping kita tutup. Nah, seperti ini. Tuh, kita buka juga dari sini. Oke. Nah, kebuka semua. Oke, itu bagian depan. Oh, sorry lupa, di atas ada sunroof ya. Ini tukang cuci ngelapnya kurang bagus, dan ditambah tampias juga di atas. Di sini ada tempat kotak kacamata. Di sini ada apa? Untuk lampu door ya. Jadi kalau kita buka dia nyala. Seperti itu. Dan di sini juga ada kaca untuk kosmetik. Ada tempat penyimpanan juga di sini sedikit buat obat ganteng nih, sisir. Dan juga di sini ada tempat kaca juga, tapi tidak ada tempat di sini ya. Tempat barang nggak ada. Oke, ini untuk bagian depan ya. Nanti kita lanjut ke bagian belakang. Oh iya, sorry, dikit lagi. Ini ada karpetnya yang tipe diamond. Seluruh lantai di sini menggunakan karpet diamond seperti ini. Kelebihannya ini mudah dibersihkan. Kekurangannya juga ada, mudah kotor ya. Nanti kita lihat lagi di belakang. Oke, ini untuk yang bagian depan. Nanti kita akan lanjut di bagian kursi tengah ya. Seperti itu. Ya, kita masuk ke dalam pintu tengah. Ini bagian yang paling dirasa nyaman untuk diduduki. Jadi untuk bagian tengah ini sengaja saya pasang karpet ya, sama seperti depan tentunya. Ini karpet diamond warna hitam garis coklat krem, seperti motifnya dari yang ada di dalam sini. Dan ini pada saat kita masuk, ini sudah ada captain seat ya. Ini ada senderan tangannya seperti ini. Jadi nanti diatur ketinggiannya mau segini. Kalau terlalu tinggi ya kita balikin lagi aja kayak gini. Nah, ini seperti ini dalamnya. Kita masuk ke dalam. Nah, kebetulan di sini sudah ada tombol untuk menutup dan membuka pintu. Ini custom, jadi sama seperti tombol yang di luar tadi fungsinya, cuma yang di dalam ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di dalam baris kedua ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini merupakan bagian yang mungkin bisa dibilang terbaik ya untuk bisa ditempati. Di belakang juga cukup luas sebetulnya, karena memang kursi belakang ini bisa dimaju mundurkan ya. Oke, karena ini mungkin agak gelap, jadi saya sengaja nanti akan nyalakan lampu. Lampunya ini juga sudah custom tapi lebih terang dari biasanya. Lampu ini merupakan lampu LED yang warnanya sama dengan warna aslinya, yaitu mungkin kalau orang bilang agak kuning atau warm white ya sebetulnya. Nah, sengaja saya nyalakan dulu karena kita biar lebih terang di sini. Tadi di baris kedua di tengahnya ada meja ya, bisa buat naruh minuman dan juga makanan atau handphone di sini. Kita tutup lagi seperti ini. Ada tuasnya di belakang ya. Dan saat kita ke baris kedua ini, di depan sini ada colokan listrik 100 watt maksimal ya. Tapi dia colokannya colokan Jepang atau Amerika ya, yang gepeng. Namun saya punya cara untuk kita bisa ngecas di sini. Jadi ini pakai yang ada mereknya Baseus ya. Colokannya seperti ini. Kita bisa colok di sini. Nah,
setelah colok di sini nanti bisa colok ke HP untuk ngecas. Nanti di depan ada tombol untuk mengaktifkan casan ini, mengaktifkan colokan listrik ini ya, bentuknya seperti ini. Untuk yang bawahnya ini ada colokan yang bulatnya. Ini adaptor seperti ini banyak dijual di pasaran ya. Colokannya seperti ini ya, kalau ditutup aja juga bisa sih. Yang ini mungkin kita taruh seperti ini ya. Nah, cuma ini hilang satu knopnya. Ini untuk tombol volume kanan kiri untuk mikrofon ya. Ini ada tombol RCA, ada soket RCA. Mungkin zaman dulunya buat connect video in ke sini. Nah, lalu masih di baris kedua, merupakan bagian yang paling nyaman menurut saya. Itu ada yang di tengah ini. Ini adalah monitor 17 inch ya. Monitor 17 inch ini tentunya custom karena tidak aslinya ya. Aslinya ini ada di 10 inch ya. Nah, kalau 10 inch rasa kecil, kalau di 17 inch ini menurut saya sih pas ya, nggak terlalu besar. Nah, dudukannya juga dia di custom menggunakan bahan tambahan untuk bisa menyesuaikan dengan lekuk dari plafon Alphard ini. Jadi kalau dia 17 inch kan lurus. Kalau untuk bisa menempel di sini, ini harus dikasih bahan tambahan yang ya kita tambahin bludru juga. Cuma sayang sedikit beda warnanya. Yang ini beige, ini abu-abu sepertinya. Tapi ya sekilas sih tidak kelihatan ya, seperti original aja gitu. Apalagi dengan warna monitor plafonnya yang memang warna beige gitu ya. Untuk kisi-kisi AC ada di setiap bagian penumpang ya, di kanan kiri, depan belakang, seperti ini. Oh iya, ini sudah di baris kedua. Ini ada satu lagi hal yang bisa kita lihat, bahwa di bawah ini ada yang namanya sandaran kaki. Orang bilangnya ottoman atau apa ya, saya juga nggak tahu ya. Cuma intinya adalah ini bisa dipakai untuk kita bersandar di sini. Dan ini hanya ada di fitur untuk Alphard yang MZG 3,0. Jadi bukan yang 2,4. Yang 2,4 nggak ada ininya, nggak ada sandaran kakinya. Tapi kelebihannya mereka bisa memutar balik jok ini, jok tengah ini bisa ke belakang. Jadi mau bicara ke orang di belakang itu bisa seperti itu ya. Nah, kalau di yang 3,0 yang build up Jepang ini, dia ada sandaran kakinya. Ini ada relnya. Untuk kantong di depan jok seperti mobil-mobil pada umumnya ada. Ya, sampai ketinggalan lagi. Oke. Di kanan kiri ada tempat naruh minuman atau minum dan barang-barang lainnya seperti ini. Untuk kaca juga dia auto ya, bisa buka tutup dengan sekali pencet saja, tidak perlu ditahan. Oke. Ini untuk kondisi baris kedua ya. Kita beranjak ke baris ketiga yang tidak kalah nyamannya. Cuma memang kadang-kadang baris ketiga ini suka dianggap warga kelas 2 ya. Kita coba duduk di sini paling belakang ya. Dengan jarak segini kita bisa nonton cukup baik menurut saya, karena layarnya sudah besar 17 inci. Kalau 10 inci masih aslinya ini mungkin agak kecilan ya, seperti itu. Dan di bagian kita duduk di belakang baris ketiga ini dilengkapi dengan speaker di sini satu besar, dan ada tombol untuk buka tutup korden. Dan kordennya ini di belakang dan di depan, di tengah ya. Jadi kalau misalnya kita tutup, dia seperti ini ya. Nah, ini kordennya korden originalnya ya. Kalau kita buka seperti ini. Oke. Begitupun sama yang di sini. Ini kalau kita tutup, lalu kita buka. Cuma ini kalau untuk tombol di sini memang hanya untuk satu sisi aja ya, kiri dan kanan.
Kalau dari depan tadi bisa semuanya, bahkan sampai ke korden yang di belakang ini. Ya. Seatbelt juga ada, sama seperti di depan, sama seperti di tengah juga. Di sini seatbeltnya ada 3 sebetulnya, yang di pinggir-pinggir ini, dan juga satu lagi seatbelt yang untuk penumpang tengah seperti ini. Kalau lagi ada penumpang tengah, ini dijadikan sandaran. Tapi kalau misalnya pas lagi berdua saja, ini bisa dijadikan tempat sandaran tangan. Ya, jadi kalau kita duduk di belakang seperti ini, menurut saya cukup nyaman ya. Bahkan saya beberapa kali pengen sebenarnya duduk di belakang, cuma nggak ada yang nyupirin, jadi ya tetap duduk di depan aja. Oke, untuk dari baris ketiga jaraknya sangat lebih dari cukup lah ya, karena jok ini di baris 3 sebenarnya bisa maju mundur. Jadi kalau ada handle-nya ini untuk maju mundurnya, ini untuk sandarannya. Kalau bisa kita praktekkan seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini kalau untuk sandaran seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini untuk sandarannya, dan ini untuk maju mundur ya. Nah, jadi bisa maju mundur, mentoknya sampai segini. Tapi kalau mentok biasanya ini kordennya nanti kejepit, jadi malah nggak bisa dibuka tutup. Jadi saya selalu majukan sedikit. Nah, ini kalau kondisi bawa penumpang full. Kalau kondisinya luar kota, bawa bagasi banyak, kita maju segini. Nah, maju segini aja masih cukup, dengkul segini. Ini pun kondisinya masih bisa di depan, di tengah ini bisa maju lagi ya. Nah, jadi selisihnya sangat jauh, sehingga di belakang sini nanti ada bagasinya sangat luas untuk naruh barang. Fleksibel ya, ini yang saya cari sebenarnya, fleksibilitasnya untuk kita bisa menentukan mau mode apa, mode penumpang full dalam kota misalnya, atau mode untuk luar kota yang kita bawa bagasi. Sama seperti di depan dan tengah, karpetnya juga sampai ke belakang ini, untuk karpet diamond ini ya. Ini tambahan aja anak saya yang pengen pakai ginian ya. Oke, di belakang seperti itu ya. Di atasnya masing-masing juga ada handle tangan, ada hook buat gantungan dan lain sebagainya. AC sampai ke belakang. Yes. Oh iya, yang di bagian tengah tadi saya lupa. Tengah ini ada moonroof. Moonroofnya ini kalau bagian ininya dibuka manual ya, bagian covernya dibuka manual. Lalu di sini ada bisa buka kacanya. Oke, seperti ini. Dan ini sekali pencet sudah bisa full terbuka. Nah, kalau mau kampanye di atas bisa, tutup juga seperti ini ya. Tombol di belakang ada tombol moonroof tadi, ada juga tombol lampu pilar. Lampu pilar tuh seperti ini ya. Nah, lampu pilarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita matikan dulu ya lampu-lampu ini, nah, lampu pilarnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Tutup dulu aja. Nah, jadi lampu-lampu pilar ini cukup nyaman dipakai pada saat perjalanan malam hari gitu ya, dimana kita masih bisa terlihat agak cukup terang. Tapi kalau nggak suka bisa dimatikan juga. Nah, ini bisa diatur juga dari sini tingkat kecerahan dari lampu. Jadi seperti ini ya. Yang pertama terang segini, agak redup, mati, belum, paling redup dan mati. Biasanya paling terang kita pakai. Oke. Ini bagian tengah. Ya, cup holder tadi lupa dikasih lihat. Cup holder ada di sini. Dari bagian kiri di bagian tengahnya ini bisa buat naruh barang, di sampingnya juga buat naruh barang. Oke. Apalagi ya? Untuk bagian depan tadi, oh iya nih. Kalau ada yang nanya, kok ini layar monitornya besar, nanti spionnya gimana ngeliat ke belakang? Oh, nggak apa-apa. Spionnya kita pakai yang kamera DVR seperti ini, jadi tidak terganggu untuk pandangan ke belakang. Ini ada sunroof di sini, tapi hanya bisa
buka tutup seperti ini, dan untuk membuka sebagian di sini. Nah, cuma kebagian buka sedikit aja sebetulnya tuh, dia nggak bisa kebuka full total gitu. Nah, tutup, baru tutup ini. Seperti ini ya. Kalau mau dengar suaranya, karena ini sudah termasuk theater sound system, kita bisa mundurin dulu dikit. Saya senang lagu ini nih. Suaranya kerasa banget dari semua speaker. Speakernya ada 9 kalau untuk Gen 1 ini ya, jadi bisa terdengar dengan jelas untuk bisa kita lihat ininya. Oke. Lumayan ya suaranya. Jadi kalau untuk tampilan layar yang besar ini memang harusnya spionnya dulu yang harus diganti menjadi spion yang di VR, supaya supir tidak kesulitan untuk melihat ke belakang. Oke. Nanti kita akan cek ke belakang ya habis ini. Ini udah dalam interior. Oke. Kita lanjut ke belakang. Ya, kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada satu tombol untuk memencet atau untuk membuka pintu power back door, tapi ini bukan aslinya ya. Aslinya ini sebetulnya untuk keyless pada saat membuka bagasi belakang. Kita bisa pencet untuk bisa buka. Seperti ini. Jatuh ini. Oke. Ini bagian belakangnya ya. Kalau dari belakang seperti ini, dan di sini juga ada hal yang saya bisa sampaikan bahwa bagian belakang ini fleksibel banget ya, fleksibel banget. Kondisi full penumpang seperti ini, tapi kalau misalnya mau dimajuin bisa. Nah, ini dimajukan mentok ya. Ini sangat luas bagasinya. Jadi kalau mudik berenam full, ini bagasi bisa disesuaikan. Nanti kalau kursinya maju seperti ini, nanti yang depan, yang tengah juga bisa dimajukan ya. Ini. Oke. Karpetnya sampai belakang untuk karpet diamond ini. Nah, ini di bagian kiri ini ada lampu bagasi ya. Ini bisa auto, pada saat tutup pintu dia mati, kita buka pintu dia nyala. Ada hanger juga di sini. Ada hanger di sini. Untuk di sebelah kanan nggak ada apa-apa ya, ini cuma kisi-kisi udara saja, nggak tahu buat apa. Lalu di bagian kiri yang ada, ini ada kotak di bawah untuk naruh peralatan. Ini saya taruh power bank untuk aki ya. Lalu ini kabelnya, dan juga ada pompa ban elektrik. Ini apa ya? Oh, ini tempelan buat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi saya manfaatkan untuk barang-barang emergency ya, seperti power bank dan juga pompa ban elektrik. Lumayan sih, cukup kapasitasnya untuk naruh-naruh seperti ini. Cuma kalau saya taruh pakai kardus memang nggak cukup ya. Seperti itu. Nah, tutupnya seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada kotak lagi. Terima kasih banyak. Ini saya taruh lap, semir ban, waterless car wash, ada lap anduk juga. Dan di dalam sini ada dongkrak, ada peralatan kalau buat ganti ban,
yang tiang panjangnya itu juga sama ada di sini, dan dia tersimpan rapi di bagian box kiri belakang. Nah di sini ada tulisan Jepangnya, nggak tahu apa. Ini versi build up ya. Mungkin kalau yang nggak build up bahasa Inggris kali. Nah ini kita majukan dikit, takutnya kordennya kejepit nanti. Ini setelan standar saya kalau misalnya mobil ini dipakai dalam kota. Untuk anak-anak di belakang masih lega, di tengah dan di depan seperti ini ya. Dan untuk menutup kembali, sebentar, barangnya saya taruh lagi, takut lupa. Ini ada barang-barang yang suka saya taruh di belakang untuk kondisi ya perlu inilah ya. Oke, untuk nutupnya jangan dibanting karena kita punya tombol power back door di sini. Oke. Nah, seperti ini. Untuk yang versi 2,4 nggak ada ya power back door-nya aslinya ya. Kalau ini dari 3,0 V6 ya, V6 yang build up ini ada. Ya, di situ kelebihan-kelebihannya. Kenapa saya bilang Alphard generasi 1 itu ada perbedaan antara 2,4 dan 3,0 ya. Nah, seperti ini. Oh. Ini kita lihat bagian dalam ini layar monitor tadi sampai ke dalam. Oke, itu saja sedikit review yang bisa saya lakukan untuk Alphard Gen 1 ini tahun 2006. Ini yang versi 3,0 MZG V6 ya, 6 silinder V configuration. Berbeda dengan 2,4, V6 ini dengan engine yang lebih besar, fitur-fitur yang lebih melimpah, dan juga tentunya kenyamanan yang lebih baik dari yang 2,4. Tapi itu relatif, silakan Anda mau memilih apa yang 2,4 atau yang 3,0 di pilihan Anda ya. Terima kasih atas waktunya untuk bisa melihat review ini. Semoga review yang saya lakukan kepada mobil ini bisa bermanfaat bagi yang mau melihat, mau mencoba, atau bahkan mau membeli ya dari mobil yang sejenis ini. Semoga menjadi pertimbangan yang baik untuk bisa menentukan mobil mana yang akan Anda pilih nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.